Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas Qaidatul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekaligus kita akan mempraktekkan, mengulas sedikit-sedikit penerapan ilmu nahwu dan shorob di dalam membaca kitab sehingga kita itu terbiasa. Kata pepatah itu bisa karena biasa. Dan saya itu dari kecil itu dibiasakan untuk mempraktekkan nahwu dan shorob ketika membaca kitab. Sehingga ya kalau saya bisa membaca kitab dari kecil itu terbayang gitu, karena setiap hurufnya itu dibongkar, dibongkar, maksudnya diurai setiap hurufnya, setiap kalimatnya berdasarkan shorob dan nahwunya. Nah itu adalah nikmat buat saya. Kita sendiri ya kita akan mempraktekkan. Jadi yang mengkaji di sini insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau kita praktekkan dalam Quran juga begitu. Jadi kalau saya baca Quran itu ketika sudah belajar nahwu dan shorob itu langsung terbayang ini mubtada, ini khobar, ini fiil, ini fa'il, ini maf'ul. Begitu. Kita sudah ini syarat, ini jawab. Dan orang tuh kalau tidak biasa ya nggak bisa orang kalau nggak terbiasa. Walaupun pesantren lupa lagi. Jadi kita ada, dan di pesantren pun nggak pada kuat semua, nggak semua kuat secara ilmunya nahwu shorob itu. Jadi kita itu tergantung kebiasaan. Jadi kita sekaligus praktekkan terutama tasrifnya. Tasrif itu kalau nggak dibiasakan itu lidah itu nggak terbiasa, lupa ya kadang-kadang. Ini masuk apa misalkan. Terutama masdarnya, masdar apa, masdar mim. Bisa kadang ketuker dengan isim zaman, isim makan, isim alat gitu. Baik. Kita masuk kepada bait yang selanjutnya, fahris ala. Kembali ya, karena saya itu tidak baca kitab. Jadi karena saya terus terang saya tuh bacanya pakai PDF. Malam juga saya baca PDF tuh. Kitab Ta'lim Mata'alim itu selesai satu kitab. Jadi lebih senang baca PDF sebenarnya. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailish syawaridi bitartaki fil ilmi khairan murtaqa wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa wa hadhihi qawaidun nadamtuha min kutbi ahlil ilmi qad hassaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afama gufranihi wal birri. Sampai segitu. Setelah diuraikan tentang pendahuluan, musannif telah menyebutkan hamdalah, memuji, yaitu as-sana'u ala Allahi bisifati kamilihi, yaitu memuji Allah dengan sifat yang sempurnanya, wasubugi ni'amihi, dan nikmatnya yang sempurna yang banyak, wajud wasaati judihi, dan luasnya pemberiannya, judnya, kebaikannya, wa badi'i hikmatihi, dan badi'nya
mendalamnya hikmahnya Allah. Dan setelah menyebutkan salawat kepada Rasulullah, yaitu sana'uhu fil mala'il a'la, pujian Allah terhadap Rasulullah di tempat yang tinggi di sisi malaikat, dan mengucapkan salam, yaitu dijauhkannya dari kejelekan dan musibah. Didoakan terhadap Rasulullah dijauhkan dari kejelekan dan juga terhadap keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua. Lalu beliau menyebutkan keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu sebaik-baiknya nikmat. Dengan ilmu itu disingkap, dihilangkan keraguan, dan hilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita karena dosa, karena syahwat. Ilmu itu menyingkap kebenaran, dan dengan ilmu itu bisa tercapai maksud. Maka barulah musannif menjelaskan maksudnya, fahris ala fahmi kalil qawaidi. Maka hendaklah engkau fahris ala fahmi kalil qawaidi jami'atil masailis syawaridi. Maka fahris, ihris itu fi'il amar, fahris, maka hendaklah kamu itu ihris. Ihris itu artinya memiliki rasa keingin tahu. Maka fahris, maka hendaklah kamu itu punya rasa ingin tahu untuk fahris ala fahmika, untuk memahami, agar kamu itu memahami. Fahris ala fahmika lil qawaidi, terhadap kaidah-kaidah. Jadi terhadap kaidah-kaidah fikih itu hendaklah kamu itu memiliki rasa keingintahuan untuk paham tentang kaidah-kaidah fikih. Kenapa? Kemarin disebutkan bahwa fikih itu, untuk paham mendalam di dalam ilmu fikih, dalam fikih itu ada 4 ilmu. 1, dia paham fikihnya secara rincian, fikihnya rincian. Mungkin dari madhab tertentu. Kita sudah menyelesaikan membaca kitab fikih dari Matan Abu Syuja. Yang kedua, fikih yang dirinci itu dikumpul di dalam kaidah supaya mendalam di dalam hati. Kita kumpulkan, karena kadang kalau menghafal rincian kitab fikih itu gak mudah, itu lebih banyak. Tapi begitu dalam kaidah lebih gampang. Dan kemarin dalam ceramah itu saya sampaikan, di sini itu ada kiai yang berkata, beliau itu menganggap dirinya itu takhusus di dalam fikih. Mungkin dianggap merasa paling pintar lah dalam ilmu fikih. Pesantren lama itu, bisa 18 tahun pesantrennya katanya. Merasa hebat lah dalam fikih, udah hebat. Tapi bersamaan hebatnya dalam fikih itu, saya singgung, itu saya kritikan dari saya. Beliau pernah berkata, kalau misalkan orang itu di dalam Ramadan itu, kan salah satu yang membatalkan puasa di bulan Ramadan apa? Dalam Ramadan apa? Berjima. Akhirnya dia berfatwa kalau ingin tidak ada kifarat di dalam Ramadan ketika dia berjima di siang hari, maka dia memfatwakan batalkan dulu, minum dulu misalkan, baru berjima. Dan saya kritik itu, kenapa kritikan saya sampaikan itu, ucapan itu keliru kalau kita paham kaidah fikih. Nah ini yang kita belajar kaidah fikih sekarang. Jadi ulama yang dianggap merasa ahli fikih, paham fikih, baca kitab itu, baca kitab ini, nyeleneh di dalam berfatwa atau menyampaikan pendapat itu gara-gara kurang paham kaidah fikih. Di dalam kaidah fikih nanti akan sampai ada di dalam di sini kalimatnya muajilul mahduri qabla anihi
qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Siapa yang mempercepat sesuatu yang dilarang sebelum waktunya, maka dia akan kembali mendapatkan sesuatu tersebut diharamkan baginya. Nah, ini kaidah. Jadi kalau dia ingin berjima di siang hari dan dia membatalkan puasanya karena ingin berjima, itu inginnya karena jima, dia mau manipulasi hukum, maka konsekuensinya justru dia harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut plus kodok 1 hari. Berarti 61 hari dia harus tambah puasanya. Berarti nanti semakin sedikit kesempatan dia berjima di siang hari. Nah, gitu. Jadi diharamkanlah 61 hari tambahan dia untuk berpuasa di hari berikutnya. Kenapa bisa begitu? Ini kaidah fikih. Saya menjawab dengan kaidah fikih, saya bantah dengan kaidah fikih. Walaupun mungkin kamu nih, saya mungkin nggak ngerasa ahli fikih, nggak. Saya mungkin belajar fikihnya nggak banyak, mungkin sedikit yang saya pikir. Tapi karena saya paham kaidah fikih dan saya hafal kaidah fikih dari yang kita pelajari ini, kita bisa menjaga dari ketergelinciran tadi, dan itu bahaya banget disampaikan di depan umum, berbahaya banget. Menurut fatwa itu, bayangkan ya kalau orang melakukan dengan fatwa itu bisa dosa tuh. Tapi saya sampaikan, tegurkan bahwa itu dosa, keliru itu. Nah, ini fikih penting. Karena itu salah satu manfaat dari fikih itu, kaidah fikih itu menjaga kita ketergelinciran dalam pemahaman. Ketika orang hanya baca fikihnya saja, terus akhirnya terbersit di dalam diri, begini mau mengakali hukum, ternyata bisa batal dengan kaidah fikih, tidak dibenarkan, karena kaidah fikih itu menjaga dari ketergelinciran. Jadi kalau berbicara begitu ini keliru, gara-gara kaidah fikihnya nggak cocok gitu. Itu baru dari 2. Apalagi kalau niatan itu dari usul fikihnya, dari maqasidus syariah dan pendalilannya, nanti akan terbongkar keliru. Makanya ilmu itu sebaiknya nggak usah setengah-setengah. Bagusnya belajar ilmu itu, kata guru kami itu pelajari semua dasarnya, itu yang terbaiknya. Tapi semuanya, jangan satu, semua. Jadi nanti akan lengkap walaupun cuma dasarnya. Begitu katanya. Karena ilmu itu katanya tidak bisa didalami oleh seseorang walaupun 1000 tahun. Jadi kalau diperdalam semua ilmu sampai dalamnya 1000 tahun pun nggak dapat. Tapi karena nggak dapat, maka kita perlu mencari ilmu itu yang terbaiknya. Dan yang terbaiknya itu adalah kunci-kuncinya atau dasar-dasarnya. Dan ini juga mungkin yang karena itu ajaran guru kami, saya itu diajarin dasar-dasarnya. Kalau sudah ke dasarnya kan kita bisa paham. Baca, walaupun membaca pun kita udah paham juga. Misalkan baca tambahan dengan dibaca sendiri pun kalian paham. Karena kaidahnya sudah dibaca. Sudah dijelaskan maksudnya, kuncinya. Nah, ini kaidah fikih ini salah satu manfaatnya adalah bisa menjaga kita dari kekeliruan pemahaman dalam bab fikih. Itu tadi, manistajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia dihukum diharamkannya. Jadi kayak misalkan orang pengen dapat warisan. Anak itu ingin dapat warisan dari ibunya atau bapaknya. Dia satu-satunya anak laki-laki misalkan. Dan dia bapaknya tinggal satu orang lagi bapaknya, tapi punya harta banyak, gak mati-mati misal. Terus kata anak ini pengen dapat warisan, dibunuh bapaknya, akibatnya tidak dapat warisan. Karena itu contoh dalam penerapan itu di dalam ilmu fikih kan ada disebutkan bahwa di dalam pernikahan di dalam bab warisan disebut bahwa salah satu penghalang warisan itu membunuh. Jadi kalau anak membunuh bapaknya, itu justru diharamkan untuk mendapatkan warisan. Padahal anak itu memang haknya mendapat waris. Anak itu berhak mendapat waris, asalnya begitu. Tapi gara-gara dia itu ingin mempercepat sebelum waktunya, maka akhirnya sama dia bunuh bapaknya. Begitu dibunuh bapaknya, justru malah tidak mendapatkan warisan.
Gitu. Kenapa? Karena dia itu mempercepat sebelum waktunya. Disebut tuh waman la yarithu, kemarin ada disebut ya, bihalin sabatun, ada 7 yang dia tidak akan mendapatkan warisan sama sekali. Salah satunya wal qatil, membunuh. Jadi kalau dia bunuh bapaknya, anak gak akan dapat warisan. Ini kaidahnya sama. Dari kaidah ini, siapa yang mempercepat sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, kaidah fikih ini menjaga kita dari ketergelinciran pemahaman fikih. Makanya fahris ala fahmi kalil qawaidi, maka hendaknya kamu itu memiliki semangat, rasa ingin tahu untuk memahami kaidah-kaidah fikih jami'atil masailis syawaridi, yang kaidah fikih itu mengumpulkan masalah-masalah yang terpencar. Jadi masalah fikih itu kan terpencar tadi, misalkan bab warisan. Terus bab tadi saya sebut tadi babnya misalkan Ramadan, puasa, itu kan beda bab tuh. Dikumpul kaidahnya gara-gara dengan kaidah tadi, oh manista jala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Itu atau muajilul mahduri qabla anhi, yang kalimatnya asli itu qad ba'a bil khusrani ma hirmani, maka dikumpulkan, maka itulah kaidah fikih. Maka jadi enak. Dengan kaidah fikih ini jutaan masalah bisa kita jawab. Walaupun kita mungkin nggak hafal rincian, tapi kita pernah belajar rincian walaupun nggak hafal, tapi begitu ada masalah dengan kaidah fikih bisa dijawab jutaan masalah. Nah, ini penting ilmu. Ini perlu bersyukur. Ada yang menyampaikan ilmu, bersyukur. Saya juga termasuk bersyukur. Ada yang menjelasin. Fahris ala fahmi kalil qawaidi jami'atil masailis syawaridi. Kenapa? Litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa. Supaya kamu itu naik fil ilmi, di dalam keilmuan itu, di dalam derajat ilmu itu, khaira murtaqa, dengan naik yang sebenar-benarnya naik, sebaik-baiknya naik. Karena kalau orang sekedar belajar fikih, banyak pembahasan fikih, dia baca berbagai kitab, yang ada dia bingung sendiri, nantinya banyak pendapat, dia bingung tuh akhirnya, itu boleh, ini gak boleh, ini boleh, itu gak boleh. Bingung akhirnya, menjadi orang yang bingung. Bukan menjadi orang pintar, jadi bingung. Kenapa? Karena tidak diikat dengan kaidah fikih. Kalau diikat dengan kaidah fikih, ada satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh, maka kita bisa mengukur tuh, oh yang mengatakan boleh, yang tidak boleh mana yang lebih kuat. Itu baru satu sudut. Jadi kalau kita mengerti dengan kaidah fikih, litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi sublal ladzi qad wufiqa, maka kita akan naik di dalam derajat ilmu itu benar, jalannya itu naiknya itu benar, ilmunya itu mendalam. Wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa, dan agar kamu mengikuti jalannya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah di dalam ilmu. Karena orang yang mendapatkan taufik di dalam ilmu itu dia mengerti kaidah-kaidah fikih. Sehingga ketika berbicara fikih itu tidak ngawur kayak kemarin tadi saya sebutin, ngawur itu sebenarnya. Kenapa? Walaupun pesantren tadi banyak pesantren 18 tahun, ternyata ngawur. Kenapa? Karena gak paham kaidah fikih. Apalagi nanti kalau di sudut pandang maqasid syariah atau usul fikih, itu lebih ngawur lagi kelihatan. Atau nanti apa lihat pendalilannya, dia ngerti dalil Al-Quran dan Sunnah, akan tahu ngawurnya begitu. Nah, tapi memang akhirnya kita memang perlu sadar diri bahwa kita itu sebenarnya hidup itu jangan merasa sudah lengkap ilmu itu, akhirnya tidak mau menerima dan merasa benar dan tidak mau menerima kritikan. Ternyata bisa dikritik gitu. Tartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi sublal ladzi qad wufiqa. Ya, sini Bet. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha. Nah, sekarang Syekh menjelaskan ini adalah kaidah-kaidah fikih, kata Syekh itu. Wa hadhihi, ini adalah kaidah fikih yang nadhamtuha, saya menadhamnya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu
menadham kaidah-kaidah fikih. Itu merangkumnya atau menuliskannya di dalam bentuk nadham. Nadham itu yang bentuk tadi syair-syair gitu. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha. Ini adalah kaidah-kaidah fikih yang saya nadham, yang saya tulis dalam bentuk syair. Min kutbi ahlil ilmi qad hassaltuha. Dari kitabnya para ulama, ahlul ilmu, ahli fikih. Jadi kaidah-kaidah fikih itu diambil, kaidah fikih ini diambil dari kitab para ulama ahli fikih. Qad hassaltuha, yang saya peroleh. Maksudnya Syekh itu mempelajarinya, membacanya, mendapatkannya dari guru, dari kitab-kitab itu dirangkum di dalam 44 bait syair ini. 44 dikurangi mukadimah ya. Itu dirangkum. Jadi wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutbi ahlil ilmi qad hasaltuha. Saya ini adalah kaidah-kaidah fikih yang saya nadham, saya rangkum, tulis di dalam bentuk syair dari kitabnya para ulama yang beliau peroleh, yang beliau pahami dari kitab para ulama itu, disimpulkan, dikumpulkan. Setelah itu karena jasanya para ulama, yang para ulama itu menyusun kitab-kitab, dan di antara kitabnya Qaidatul Fiqhiyah yang termasuk yang bagus itu adalah Al-Ashbah wan Nadhair karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mungkin yang bagi yang mau membaca silakan baca. Dan di sini juga ada kajian, tuh kita ada kajian, saya suka datang. Dan karena suka datang, dan itu adalah termasuk Bahsul Masail. Saya nggak hafal kitabnya itu, kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, saya nggak hafal. Dan jujur aja guru kami juga belum menjelaskan tuh, itu belum lengkap. Saya jelasinnya dari sini As-Sidi. Tapi karena saya hafal dari As-Sidi, dari sini lengkap, dan beliau juga guru kami ngambil rujukan dari situ juga. Akhirnya ketika Bahsul Masail itu saya tuh suka bicara, tuh suka menjawab masalah. Dan kadang-kadang itu kalau kata yang membawa materinya itu diisyaratkan kalau jawaban saya itu yang paling bagus sebenarnya. Paling bagus. Kenapa? Karena paham kaidah fikih. Makanya kaidah fikih ini penting. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutbi ahlil ilmi qad hassaltuha. Jazahumul maula adimal ajri wal afama gufranihi wal birri. Semoga beliau mendoakan, Syekh itu mendoakan para ulama yang berkontribusi, berjasa di dalam ilmu-ilmu kaidah fikih, maka beliau mendoakan jazahumul maula adimal ajri. Semoga Allah Tuhan kita memberikan balasan kepada mereka, para ulama tersebut, adimal ajri, dengan balasan yang besar. Wal afama gufranihi wal birri, wal afwa, dan beliau juga memberikan afwa itu adalah pemaafan. Wal afama gufranihi wal birri, bersama dengan ampunan Allah, wal birri, dan kebaikannya. Jadi ini doa ini adalah doa dari Syekh. Baik. Nah, mungkin kita akan sedikit itu apa yang kita kaji, apa kita tambahkan sedikit penerapan dari nahwu dan shorof yang kita terapkan. Kita masuk lagi sekarang, tadi ada kalimat apa? Fahris. Fahris itu adalah fi'il amar. Fi'il amar dari sulasi mujarrad bab kedua. Itu sama dengan fadrib, itu sama dengan begitu tuh. Jadi harosa yahrisu harson wa mahroson harisun mahrusun ihris la tahris mahrisun mihrasun hurisa yuhrasu. Nah, itu ininya.
Jadi dari fi'il amarnya ihris. Ihris itu artinya hendaklah kamu memiliki rasa ingin tahu. Jadi ingin tahu, punya rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu salah satu syarat kita mendapatkan ilmu. Jadi mendapatkan ilmu itu kita harus punya rasa ingin tahu. Katanya, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kamu itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satu yang 6 hal itu salah satunya adalah hirsun. Hirsun itu adalah salah satu dari 6 hal. Ya, apa selesainya? Hirsun, wajtihadun. Yang kedua adalah ijtihad. Maksudnya ijtihad itu sungguh-sungguh. Wa irsyadu ustadi wa tulu zaman. Jadi adanya guru yang bisa menjelaskan kayak begini itu syarat dapat ilmu. Wa tulu zaman, dan banyak ilmu. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.